manakala akan menyediakan makan gratis, ya akan menyediakan makan gratis untuk para siswa, semestinya usulan dari bawah setujukah para kepala sekolah itu berkiblat kepada wali murid, nanti baru diajukan dari jumlah sekian banyak sekolahan di Indonesia yang lebih memilih makan gratis atau sekolah gratis, ini yang mana? Ngitung pawelinging kaki satu palon pamongno swantara tapi ulo salam mulya atur bagya Oh, milah yang jati nuhun ya jati luluh Nusantara tapi uluk salam mulia. Santer di pemberitaan bahwa ada penembakan yang dilatar belakangi karena penggerebekan atau penggerebekan penegakan hukum dalam bidang perjudian sehingga mengakibatkan ada polisi yang tertembak oleh TNI ya. Menurut berita itu ada 3 korban dan lalu ada beberapa mobil yang masih tertinggal di situ, mungkin 20 mobil atau berapa dalam beritanya. Lalu ada yang kocar-kacir berlari, lalu ada yang kocar-kacir berlarian, warga. Nah, saya sedikit akan menceritakannya bahwa kalau orang tua dulu itu pernah bercerita bahwa kelak mengancik alam goro-goro ada istilah kudi tarung karo karah. Kudi tarung karo karah yang termaksud itu adalah ibarat pisau. Kudi itu ya senjata orang Banyumas untuk laksana kapak gitu loh. Untuk menebang kayu, untuk apapun yang intinya memotong benda keras. Artinya di sini bisa diartikan keamanan. Keamanan itu ya safety lah, safety yang menjaga keamanan negara. Itu tafsir saya. Tarung dengan yang bertugas pula untuk menjaga keamanan negara. Nah, ini saya mengartikan kudi tarung karo karah di penghujung zaman ini makin nyata. Lah, ini sesuai dengan ramalan Jangka Jayabaya yang bahwasanya kelak di penghujung zaman adalah akan terjadi kudi tarung karo karah. Lah, saya akan memberikan wacana yang bahwasanya manakala ini tidak dilakukan tindakan preventif dari dalam institusi itu sendiri, termasuk campur tangan dari pemerintahan pusat yang menalar-nalarkan, maksudnya lebih menalarkan bahwasanya kita mesti saiyek saiko kapti atau dalam bahasa Pancasila itu bersatu pandu, bersatu kesatuan Indonesia. Kelihatannya ini bisa menjadi mimik dan momok atau ujung pangkal daripada disintegrasi bangsa ini. Nah, yang dimaksud disintegrasi itu ya bercerai-berainya, kurangnya rasa persatuan yang menimbulkan bisa jadi gerakan-gerakan separatis seperti di Irian Jaya, bisa jadi gerakan-gerakan separatis seperti di Aceh dulu. Nah, ini yang sangat perlu, maksudnya ditata kembali tingkat penalaran, rasa kesetiaan terhadap diri sendiri dan sesama, terutama tentunya kita itu mengapa bisa terjadi demikian. Artinya secara psikologis dari pemerintahan pusat semestinya mengapa bisa terjadi demikian. Lah, menurut saya, pandangan saya adalah di antara rakyat ini sudah tidak ada arahan dan tuntunan yang jelas. Artinya tidak ada pemberian atau pemberian kesempatan yang saya maksud kepada masyarakat untuk berkegiatan yang lebih efektif. Lah, kegiatan yang lebih efektif itu
salah satu contoh ketika zaman Orde Baru, bukan berarti saya berkiblat kepada pemerintahan Soeharto, namun ada sebuah contoh ketika masyarakat itu sudah dipandang ngalamun atau dengan kata lain tidak ada kegiatan, diberilah pekerjaan atau diberilah kegiatan yang dinamakan padat karya. Lah dulu yang saya tahu, setiap orang itu ada tokoh masyarakat yang diambil untuk, mohon maaf, setiap 3 bulan sekali kalau nggak keliru, itu ada P4, penataran P4, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Saat ini yang saya pahami diantaranya kemarin gencar itu adalah revolusi mental, revolusi akhlak. Tidaklah itu ulamanya yang saya maksud, kayak Habib Rizik kan, mari kita revolusi akhlak, umpamanya seperti itu. Lalu kalau nggak keliru, Ibu Puan Maharani juga revolusi akhlak, revolusi ya akhlak lah intinya seperti itu, revolusi mental kalau nggak keliru. Ada revolusi mental, Habib Rizik revolusi akhlak lah. Ini di mana tempatnya, di mana kelanjutannya lah. Apakah ini merupakan program yang tidak ada konseptualnya yang sungguh-sungguh, artinya keseriusan, dalam artian pemerintah mesti sungguh-sungguh dalam menata masyarakat, terutama dari segi mentalitas. Lah, kalau ini dibiarkan, saya yakin masyarakat pada umumnya semakin akan bingung dalam ngetut laksitane kepemimpinan Indonesia. Ya terutama, mohon maaf, seperti Pak Prabowo yang saya pernah mengatakan bahwasanya terlalu banyak program, sehingga dalam institusi saja itu menurut saya bercerai-berai. Ya, sekarang fokusnya akan kemana? Sedangkan program Indonesia menurut saya untuk saat ini karena limitnya dana, sehingga yang diutamakan itu jelas narik ke masyarakat secara mudahnya itu. Narik ke masyarakat, kalau pemerintah itu ya bukan kedok ya, menurunkan aturan, otomatis meningkatkan pajak. Lah, lalu kalau masyarakat ya otomatis banyaknya sekarang berkembangnya yang namanya organisasi, dan lalu mohon maaf ya, sampai sekarang yang namanya tempat ibadat saja itu sudah dijadikan tempat pariwisata. Nah ini sebuah, menurut saya tidak ngepasi. Artinya yang namanya sumber penghasilan yang jelas itu tidak akan mencampurkan urusan peribadatan dan urusan ekonomi. Nah, saya sangat menyayangkan bahwasanya terjadinya penembakan antara polisi dan tentara ini, manakala kita itu tetap tidak mau memperbaiki akhlak. Intinya adalah perbaikan akhlak atau perbaikan mental bangsa ini untuk cinta tanah air kembali, untuk bersatu padu ya. Jangan sampai bercerai-berai seperti yang tidak kita harapkan. Artinya rawan disintegrasi. Rawan disintegrasi ini ya disintegrasi, bisa jadi nanti Lampung merdeka sendiri, bisa jadi mungkin nanti Bali merdeka sendiri. Lah ini kan sangat rawan, yang karenanya semestinya program pemerintah itu harus sungguh-sungguh dan mengena bukan keputusan dari atas menurut saya, namun keputusan dari bawah. Umpamanya yang saya maksud, manakala akan menyediakan makan gratis ya, akan menyediakan makan gratis untuk para siswa, semestinya usulan dari bawah setujukah para kepala sekolah itu berkiblat kepada wali murid, nanti baru diajukan dari jumlah sekian banyak sekolahan di Indonesia yang lebih memilih makan gratis atau sekolah gratis, ini yang mana? Nah, inilah yang saya maksud, manakala kita tidak cepat memperbaiki rasa rumangsa neng urip dengan dasar kalau bahasa nasionalnya mungkin adalah perbaikan mental ya, sehingga nanti hal yang seperti ini akan berkelanjutan. Tidak hanya terjadi pada institusi Polri dan TNI, namun bisa merebak ke institusi yang lain lah. Saya sangat menyayangkan sebagai anak bangsa Nusantara ini, bahwasanya mengapa kondisi bangsa dan negara ini seperti ini. Walaupun sudah tertera dalam Jangka Jayabaya di penghujung zaman ini akan banyak terjadi kudi tarung karo karah.
Artinya keamanan dengan keamanan negara loh, ini institusi negara, bukan keamanan perusahaan atau hansip tingkat desa, itu bukan, tapi ini institusi negara yang semestinya bersatu pandu secara seksama menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dengan tekad mengayomi masyarakat juga dengan sungguh-sungguh. Lah sekarang masyarakat ini sebagai objek oleh institusinya secara sendiri mungkin ya kan banyak itu mungkin, ini dikasih kata mungkin, artinya saya tidak menuding apalagi menuduh ya, apalagi menuduh, yang saya maksud ada dugaan institusi juga punya plot-plot tersendiri, umpamanya sabung ayam nanti dijadikan umpamanya ada backing yang membackingi dan sebagainya. Lah ini menurut saya adalah tindakan yang sangat nista, tindakan yang sangat nista dan sangat nistip. Lah otomatis agar tidak nista dan nistip, ini adalah bintal lalu memprotek penekanan iuran. Lah iuran umpamanya ya umpamanya pegawai negeri ini ya sudah digaji dipajak ya, umpamanya jangan sudah digaji kok dipajak umpamanya ya, setidaknya yang setimpal, artinya yang setimpal itu yang tidak merepotkan keluarga, nanti keluarga menerima gaji tidak repot itu seperti apa, dan lalu otomatis sumpah sudah ya. Namun prakteknya ini semestinya betul-betul kita masyarakat itu bisa menghormati dan bisa menjadi pengayom, dan begitupun yang namanya institusi dulu yang saya tahu sangat dihormati oleh masyarakat. Umpamanya kakek saya ini lurah ya, datang ke rumah masyarakat walaupun tidak jatuh setahun sekali datangnya, namun ketika datang kakek saya juga membawa sesuatu, dan masyarakatnya saking senangnya didatangi oleh kepala desa. Waktu itu kepala desa saja itu sangat terhormat, tentunya masyarakatnya itu membawai pisang, membawai kacang. Lah dari lurah sendiri mau berkunjung juga tidak tangan kosong. Lah ini maksudnya adalah take and give yang betul-betul saling menghormati, tidak sebentar-sebentar turba umpamanya, sebentar-sebentar datang ke masyarakat. Ini juga kurang prayoga menurut saya. Lah ketika saya masih tahun 75-an, kakek saya ini lurah, yang saya tahu manakala saya ikut kondangan itu ya datang ke orang yang punya hajat lah, baik itu sunatan maupun pernikahan. Yang saya tahu kakek saya itu dari pagi sampai sore mejanya saja tidak boleh untuk duduk orang lain, karena ini adalah akan ditempati oleh kepala desa. Lah ini sebuah hal agar bisa seperti ini lagi, seperti apa, otomatis adalah perlu perbaikan mental. Intinya perbaikan mental, lalu budi pekerti ini perlu dibangkitkan untuk bisa menghindari kudi tarung karo kara yang lebih besar. Saya rasa demikian. Terima kasih.